Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 2, ya, mudah-mudahan kalian pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat, ya, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat kelak. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Kenapa kita harus belajar sikap Nabi Soleh alaihissalam, ya? Kami jelaskan dulu. Maksudnya kita mempelajari kisah teladan Nabi Soleh, diharapkan anak-anak sekalian nanti bisa meyakini bahwa Nabi Soleh itu memang ada, ya. Nabi Soleh, nabi-nabi yang 25 nabi itu, mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, ya, sampai Nabi Muhammad itu memang benar-benar adalah utusan Allah, ya. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan sifat terpuji dari kisah teladan Nabi Soleh alaihi salam, ya. Kemudian bisa menjelaskan sikap berani Nabi Soleh serta menceritakan sikap Nabi Soleh dan menceritakan kisah sikapnya Nabi Soleh alaihi salam. Nah, itu semua semata-mata karena apa? Semata-mata karena kita percaya bahwa Allah lah yang menjadikan semua itu. Allah lah yang mengutus para utusan, mengutus para nabi-nabi dan rasul kepada umat manusia. Tadi kita sudah berdoa, ya. Sekarang kita langsung menuju ke materi, ya. Anak-anak sekalian, gambar yang ada di depan kita itu kira-kira gambar apa ya? Kira-kira gambar apa ya ini, ya? Kalau nggak salah ini batu, Pak Amir, atau bukit, atau gunung, bisa jadi, ya. Benar, ini adalah gambar bebatuan yang sangat keras yang ada di bukit-bukit, ya, di daerah Arab Saudi sana, ya. Nah, kemudian ini bentuknya seperti apa ya? Seperti rumah. Iya, benar. Bentuknya memang seperti rumah. Dan ini dibuat oleh manusia. Yang membuat itu manusia. Siapakah mereka yang bisa membuat batu-batu, bukit-bukit itu menjadi seperti bangunan rumah, ya, megah sekali, seperti bangunan istana, ya. Siapa yang buat mereka?
Mereka adalah kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Mereka mempunyai banyak keistimewaan, ya. Mempunyai tubuh yang kuat dan kekar, ya. Tubuhnya tinggi, besar-besar, ya. Terus mempunyai keahlian memahat patung dan gunung, ya. Seperti tadi di depan kalian lihat, itu gunung-gunung, ya, dari batu yang dipahat, diukir menjadi sebuah rumah. Nah, itulah kehebatan kaum Samud. Juga pandai berternak dan bertani. Mereka kaum yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang sekali, keistimewaan tersebut tidak digunakan untuk menyembah Allah. Keistimewaan tersebut malah dia gunakan untuk berfoya-foya, untuk ingkar kepada Allah, untuk sombong, menyombongkan diri. Makanya kaum Samud itu banyak yang tidak beriman. Nah, akan tetapi Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan kepada kaum Samud untuk mengembalikan mereka menyembah kepada Allah. Bagaimana caranya? Pada suatu saat itu kaum Samud itu menantang Nabi Soleh alaihissalam. Hei Nabi Soleh, saya punya gambar ini, gambar unta di batu dengan cara dipahat. Jika engkau sebagai nabi, mengaku sebagai nabi dan utusan Allah, dan jika Allah itu benar-benar Tuhanmu, maka tunjukkanlah keistimewaanmu di hadapan kami. Seperti itu. Terus bagaimana? Mereka menantang Nabi Soleh itu gambar unta yang ada di batu untuk dijadikan unta. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya. Akhirnya doa tersebut dikabulkan. Jadi batu yang digambar oleh kaum Samud itu keluar dari dalamnya itu unta betina yang mereka kaum Nabi Soleh itu menyebutnya dengan naqatullah, atau untanya Allah. Mereka terkejut, kaum Samud terkejut. Loh, nah, memang benar di sebagian kaum Samud itu ada yang percaya bahwa Nabi Soleh itu adalah utusan Allah. Tapi banyak juga yang ingkar kepada Allah. Nah, keistimewaan dari unta tersebut apa? Untanya Allah atau ontanya Allah itu keistimewaannya adalah dia bisa mengeluarkan susu setiap saat tanpa ada habis-habisnya, yang digunakan oleh masyarakat kaum Samud. Setiap hari dia satu onta itu keluar susunya terus-menerus untuk diminum oleh mereka. Nah, makanya Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada mereka, jangan pernah ada yang mengganggu onta ini, karena ini adalah titipan. Orang-orang yang beriman kepada Allah ya menjaga onta ini, tapi bagi mereka yang tidak beriman, yang tidak suka dengan Nabi Soleh alaihi salam, mereka menggunakan berbagai macam cara untuk apa? Untuk memusnahkan Nabi Soleh.
bahkan untuk membunuh Nabi Soleh. Akhirnya mereka punya rencana untuk apa? Untuk membunuh onta tersebut. Akhirnya suatu saat ada celah waktu, ontanya Nabi Soleh ini dibunuh oleh kaum Samud. Begitu mengetahuinya, Nabi Soleh alaihi salam marah sekali. Marah sekali. Setelah unta itu terbunuh, orang-orang kafir itu merasa bangga. Ya. Tapi Nabi Soleh hanya mengadu kepada Allah. Dan orang-orang kafir itu menantang Nabi Soleh sebab tidak ada azab yang menimpa mereka. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa azab itu akan datang setelah 3 hari. Ini ngono ya, setelah 3 hari ini akan ada azab yang akan menimpa kalian kaum Samud. Sebenarnya waktu 3 hari itu adalah waktu dispensasi, waktu untuk berpikir-pikir, untuk mereka berpikir untuk bertobat. Tapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian setelah 3 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kaum Samud itu azab atau hukuman. Apa hukumannya? Yaitu dengan petir yang meledak-ledak, yang menggelegar, diikuti dengan gempa bumi. Jadi banyak dari orang-orang Samud itu yang ingkar kepada Allah, mereka mati tersambar petir. Nah, yang tertimpa rumah-rumah mereka juga banyak. Akan tetapi Nabi Soleh dan para pengikutnya yang setia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu anak-anak sekalian. Nah, kemudian pelajaran apa yang kita dapat setelah mendengarkan cerita Nabi Soleh alaihissalam, ya, bahwa yang patut kita teladani dari Nabi Soleh adalah Nabi Soleh itu orang yang pemberani, orang yang berani dalam apa? Dalam membela kebenaran, dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian Nabi Soleh itu adalah orang yang tidak berputus asa, ya, tidak pantang menyerah. Meskipun kaumnya banyak yang membangkang, akan tetapi Nabi Soleh alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah dengan selalu mengingatkan kepada kaum Samud. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Soleh berani menegakkan kebenaran dan tidak takut untuk mengingatkan mereka yang berbuat salah, yang ingkar kepada Allah. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ya, kita harus selalu mengingatkan jika ada teman kita yang berbuat salah atau mempunyai perbuatan yang tercela, kita harus mengingatkannya. Nah, kemudian jika melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf, harus berani bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita perbuat. Terima kasih. Itu adalah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih terus semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.